Tawasul dengan kedudukan orang lain. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan orang soleh A, orang soleh B, ampunilah aku. Betul, orang soleh ini adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti para mujahid. Ya Allah, dengan kedudukan para mujahid yang berjuang di jalanmu, yang meninggal di jalanmu, dengan kedudukan para nabi, ampunilah aku. Kedudukan mereka itu bermanfaat bagi mereka, bukan untuk orang lain. Nah, dia berdoa untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan jasa orang lain. Nah, itu termasuk di antara bentuk tawasul yang statusnya bid'ah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Amir Nur Bais, yang mana beliau begitu dihormati di kalangan masyarakat Salafi Wahabi. Beliau orang yang alim, terutama di dalam bidang fikih muamalah. Banyak kajian-kajian beliau yang membahas tentang fikih muamalah. Seringkali saya mengutip pandangan beliau, seringkali saya menonton video-video beliau tentang muamalah, tetapi sayang sekali beliau itu terpapar dengan akidah Wahabi. Beliau mempromosikan akidah Muhammad bin Abdul Wahab yang jelas-jelas mensyirikan kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan tawasul, istighosah, ngalap berkah, berdoa di kuburan orang-orang soleh dianggap sebagai orang-orang yang syirik. Ya. Sehingga ya, kalau kita lihat sejarah di buku-buku mereka sendiri, di buku-buku para Wahabi, di dalam kitab Biro As-Saniyah yang berjilid-jilid, yang diakui diresmikan oleh kerajaan Saudi, At-Tarikh An-Najid karya Ibnu Ghannam, kemudian kitab Unwanul Majid karangan Ibnu Bishir. Di kitab-kitab tersebut tercatat bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan penduduk Mekah, Madinah, penduduk Oman, Kuwait, Riyadh, Huraimila, Ahsa, bahkan mengkafirkan khilafah Turki Utsmani. Jelas ya. Padahal kita tahu negeri-negeri itu adalah negeri-negeri kaum muslimin. Kenapa mereka mengkafirkan? Ya ini, gara-gara tawasul ini. Orang yang melakukan tawasul dengan zah Nabi dianggap bid'ah, padahal jelas-jelas ya, itu merupakan sesuatu yang disunnahkan, bahkan disepakati oleh 4 mazhab. Saya akan tayangkan kepada teman-teman ya, tayangan dari Ustadz Tobroni yang objektif, yang memaparkan bahwa tawasul dengan jah Nabi, kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, bukan dengan jasa Nabi, bukan kedudukan, keberkahan yang Allah turunkan kepada para orang-orang soleh, itu dibolehkan oleh 4 mazhab, tidak diingkari, tidak diharamkan, tidak dibid'ahkan, kecuali oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengutip pandangan Imam Abu Hanifah yang keliru dalam hal ini. Silahkan dengarkan tayangan Ustadz Tobroni. Tawasul, dia menyebut nama Rasulullah sebagai penguat supaya doanya cepat dikabulkan. Nah, tawasul yang ini, yaitu yang bid'ah ini, apa hukumnya? Maka nanti para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Pertama, ada ulama yang membolehkan secara mutlak, yaitu mutlak itu untuk zatnya Rasulullah atau selain Rasulullah dari orang-orang soleh. Dan itu pendapat jumhur dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, tidak boleh secara mutlak, yaitu nggak boleh tawasul jenis seperti ini secara mutlak, baik untuk Rasulullah atau selain Rasulullah. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan ini yang dirujukkan sama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu yang diikuti sama ulama-ulama mutakhirin, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dan guru saya juga, Syekh Abdul Hasan juga menguatkan pendapat ini. Ini seakan-akan menjadi pendapatnya ya saudara-saudara kita dari kalangan salafiyin.
Kemudian pendapat yang ketiga diperinci. Boleh untuk zatnya Rasulullah, tapi tidak boleh untuk selain Rasulullah. Itu pendapatnya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Jelas sekali ya. Beliau memaparkan secara objektif yang namanya tawasul dengan kedudukan Nabi, kedudukan orang-orang soleh, itu amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada kebidahan di situ, tidak ada kesesatan ke situ, apalagi dikatakan syirik asghar sebagaimana anggapan Ibnu Taimiyah. Dan pandangan Ibnu Taimiyah ini merupakan pandangan yang membuat gaduh ya, umat muslim pada zamannya. Beliau beberapa kali dipenjara karena hal ini. Seringkali beliau membawa pandangan-pandangan yang berseberangan dengan ulama-ulama mazhab ya. Padahal dalil-dalil yang dibawakan itu lemah karena memakai kias. Sedangkan dalil-dalil yang mereka paparkan tentang surah Az-Zumar ayat 3, surah Yunus ayat 18 itu hanya anggapan mereka dan tidak ditunjang dengan pemahaman ahli tafsir. Saya akan bawakan ya, bagaimana pandangan Imam As-Subki di dalam memberikan komentar terhadap perbuatan Ibnu Taimiyah yang begitu gencar mengharamkan, membid'ahkan, menyesatkan amalan tawasul. Ya, tawasul dengan zat Nabi, padahal hal ini dilakukan oleh kaum muslimin dari sejak Nabi masih hidup ataupun Nabi sampai sudah wafat. Ini terus dilakukan oleh kaum muslimin, baik sahabat, ulama mazhab ya, dan sampai sekarang hari ini. Saya akan bacakan bagaimana ya, kisruhnya pandangan tawasul ini yang mengatakan haram. Termasuk di antara sifat aliran ini adalah mengharamkan tawasul kepada Rasulullah SAW saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bahkan menuduh orang yang melakukan itu telah berbuat syirik. Sekalipun sebenarnya dalam masalah tawasul ini adalah sudah ada kata sepakat di antara para ulama fikih. Kenapa? Coba dilihat dalam buku-buku fikih ya. Dalam buku-buku fikih hampir sepakat, hampir semuanya menyepakati bahwa yang namanya tawasul dengan zat Nabi itu dibolehkan, ada dalilnya ya, di dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam sunnah, dan ada dalilnya dari para ulama. Para imam mazhab yang 4 juga sepakat mengenai diperbolehkannya tawasul kepada Rasulullah, bahkan menganggapnya sebagai sunnah dan tidak mengadakan antara Rasulullah masih hidup ataupun sudah meninggal, sebagaimana anggapan orang-orang Salafi Wahabi ya, yang menganggap bahwa tawasul dengan orang-orang yang sudah mati ya, itu dianggap syirik akbar, dan ini keterlaluan, kekacauan yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah itu sendiri. Ibnu Taimiyah itu hanya mengatakan itu syirik asghar, haram, tetapi Muhammad bin Abdul Wahhab begitu lancangnya ya. Padahal dia itu orang yang bukan alim, bukan ulama, gak diakui ulama oleh mazhab Hambali itu sendiri, tetapi begitu pongkah dia mengatakan itu syirik akbar. Tidak ada satupun ulama yang memandang kesepakatan ini sampai datang Ibnu Taimiyah yang kemudian membedakan hukum tawasul kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup dan dengan ketika beliau sudah meninggal. Akan tetapi pendapat Ibnu Taimiyah ini ditolak oleh para ulama ketika diajak diskusi oleh ulama-ulama Syafi'iyah pada waktu itu. Beliau enggan, tetapi membuat buku membantah pandangan ulama-ulama mazhab, ulama-ulama, pandangan-pandangan mayoritas. Beliau seringkali membawa pandangan yang berseberangan dengan jumhur dan membuat kegaduhan di masyarakat. Kenapa? Karena membuat orang-orang awam itu memandang bahwa pandangan ulama itu tidak berdalil, tidak sebagaimana kita lihat sekarang. Bagaimana seorang orang awam itu membid'ahkan kunut subuh, padahal kunut subuh dibolehkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Tetapi mereka memandang bahwa Imam Syafi'i itu tidak punya dalil. Bayangin orang awam. Dan itulah apa yang terjadi di zaman Ibnu Taimiyah. Buat orang-orang awam itu berkata kepada ulama, melecehkan ulama, menganggap ulama tidak punya dalil. Padahal apa? Padahal kegaduhan itu dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, sehingga ketika diajak diskusi, diajak debat, gak mau. Makanya sepakat ulama dan kehilafahan pada waktu itu untuk memenjarakan, bukan karena Ibnu Taimiyah benar, bukan,
tapi membuat gaduh. Akhirnya banyak pertentangan antara kaum muslimin, dan sekarang kita rasakan. Seharusnya di negara kita harusnya tegas juga ya. Orang yang membawa pandangan-pandangan yang sahaj, yang janggal, kemudian menyesatkan pandangan-pandangan jumhur ya, harusnya orang-orang seperti ini dipenjara. Kenapa? Supaya jera. Hal tersebut itu membuat gaduh masyarakat.